Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2163. Kakak perempuan. Aling berdiri dan menatap langsung ke Yang Xuanger. Dekrit Xuan-Xuan itu milik saudara Xiao dan tidak dapat disimpan olehmu. Tolong kembalikan padaku. Gadis itu marah. Bagaimana mungkin kakak perempuan yang baru bertemu di hari pertama mengurus harta karun itu dengan santai? Yang Xuanger menghapus senyum di wajahnya dan berkata, kamu terlalu muda untuk mengetahui bahwa orang-orang jahat. Aku akan menyimpannya untukmu demi kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku. Aling menjadi semakin kesal. Hubungan dari garis darah membuatnya yakin bahwa yang ada di depannya adalah saudara perempuannya sendiri. Tetapi saudara perempuan telah berpisah selama bertahun-tahun, dan mereka tidak memiliki perasaan sama sekali, dan mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain sebelumnya. Tapi sekarang, Yang Xuanger memiliki sikap seorang penatua, dan ingin mengajari Aling melakukan sesuatu. Bagaimana Aling tidak marah? Selain itu, ketika saya meninggalkan desa Kaosi kali ini, saya akan membawa Anda ke Tianxiang Yaoshan untuk berlatih. Yang Xuanger berkata dengan tenang, tinggal di desa yang miskin dan rusak ini hanya akan mengubur bakatmu. Kakak, kamu. Aling tercengang, dia tidak percaya bahwa saudara perempuannya akan menggambarkan kampung halamannya sebagai kota yang tak tertahankan. Ini adalah rumah mereka. Itu tempat orang tuaku tinggal. Adik, kamu masih terlalu muda, dan kamu telah tinggal di pedalaman ini selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu seberapa besar dunia luar. Yang Xuanger memberi isyarat yang baik, katak di dasar sumur hanya bisa melihat langit sebesar kepala sumur, bukan karena saya tidak cukup pintar, tetapi karena saya telah terperangkap di dasar sumur. Ingin Anda lakukan adalah membawa Anda keluar dari sumur dan membiarkan lihatlah betapa luasnya dunia ini. Aling menjadi semakin kesal, dan kekecewaan yang tak terkatakan melonjak di hatinya. Apakah ini saudara perempuannya? Tapi kenapa? Apakah akan begitu kuat dan kejam? Katanya dia katak di sumur. Di matanya, apakah dia begitu tak tertahankan dan rendah hati? Sangat marah. Mata Yang Xuanger tenang, saudari, hal-hal di dunia ini seringkali yang paling kejam. Saya adalah kakak perempuan Anda, jadi saya bersedia membantu dan membantu Anda. Jika itu orang lain, saya akan melakukannya, tidak melakukannya sama sekali. Setelah jeda, dia menghela nafas pelan dan berkata, di dunia ini, ras manusia kita adalah kelompok yang paling rendah. Kita telah diperbudak oleh iblis sepanjang tahun, bahkan seekor anjing di sebelah mereka lebih rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah diejek dan diserang tanpa ampun, dan saya hampir dibunuh oleh monster itu beberapa kali. Jejak kebencian muncul di antara alis Yang Xuanger. Semua ini membuatku sangat menyadari betapa tragisnya menjadi manusia, dan untuk menonjol, kamu harus berusaha 100 kali lebih banyak daripada yang lain. Dia menghela nafas panjang, untungnya, aku berhasil melewatinya. Hari ini, aku adalah penerus inti dari Daotong Tianxiang Yaoshan pertama di dunia Changlan. Tuanku juga adalah Raja Abadi Zewe yang terkenal. Di dunia ini, bahkan iblis-iblis itu masih membenci dan memandang rendah saya, tapi, mereka tidak berani menyinggung saya. Yang Xuanger memandang saudara perempuannya, ekspresinya melembut, kami adalah saudara perempuan, patah tulang dan tendon, rasa sakit dan kemalangan yang saya alami pasti tidak akan membiarkan Anda mengalaminya lagi. Aling berkata dengan tidak senang, dengan caraku, kamu bisa berjalan sendiri. Yang Xuanger tersenyum tidak setuju dan berkata, kamu masih muda, tidak masalah jika kamu tidak memahami kerja kerasku sekarang. Ketika kamu melompat keluar dari sumur ini di masa depan, kamu akan memahami kerja kerasku. Aling tiba-tiba merasa lelah. Dia menemukan bahwa dia dan saudara perempuannya tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu menguasai metode rahasia untuk mengukir dekrit misterius. Ketika kamu mencapai Tianxiang Yaoshan, kamu pasti akan dihargai oleh tuannya, dan aku akan merekomendasikannya kepadamu untuk mendapatkan pengembalianmu. Yang Xuanger memegang tangan Aling dan berkata dengan tatapan rindu, pada saat itu, saudara perempuan kita akan dapat berlatih bersama. Terkunci. Aling melepaskan tangan kakak perempuannya dan berkata dengan marah, kakak Xiao memberiku dekrit Keksuan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkannya. Kakak, kau telah sangat mengecewakanku. Setelah semua, dia menoleh dan pergi. Gadis itu penuh dengan kekecewaan dan kemarahan, dia pikir itu akan menjadi peristiwa bahagia yang besar untuk bertemu saudara perempuannya lagi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang dia pikir terlalu sederhana. Kakak perempuanku, dia benar-benar memandang rendah desa Kaosi, dia melihat dirinya sebagai katak di dalam sumur yang perlu diselamatkan, dan bahkan memiliki ide untuk mengambil dekrit misterius. Sangat mengecewakan. Tunggu. Tiba-tiba, Yang Xuanger maju selangkah dan meraih bahu Aling, dan Aling tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aling mengerutkan kening,
bahkan tidak memanggil saudara perempuannya. Yang Suanger menghela nafas dan berkata, tidak masalah jika kamu menyalahkanku karena membenciku sekarang. Kamu akan mengerti nanti. Ayo pergi menemui Xiao Jian. Untuk hal-hal yang tidak menyenangkan itu, jangan membicarakannya untuk waktu yang lama. Sekarang, oke. Aling berkata dengan datar, aku tidak akan menemanimu melihat kakak Xiao. Siapa yang tahu ide buruk apa yang ada di hatimu. Pada saat ini, Yang Suanger mengerutkan kening, seolah kehilangan kesabaran, matanya menjadi dingin. Cukup. Mulai sekarang, kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Karena itu, Aling telah dipenjara, dan dia membawa Aling keluar dari ruangan tanpa sadar. Adik perempuan, bagaimana keadaannya? Di halaman, ketika Yang Suanger dan Aling berjalan keluar, pria kekar dan pria berjubah emas yang telah menunggu di sana semua menyambut mereka. Yang Suanger mengangguk dan berkata, ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menemui Xiao Jian dan meminta dua saudara senior untuk menemaninya. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, kamu hanya menemui orang sia-sia, mengapa kamu harus sangat berhati-hati? Pria berjubah emas berkata, hati-hati berlayar di kapal 10.000 tahun, ayo pergi dan temani suster junior Suanger sebentar. Melihat ini, Aling akhirnya berubah warna dan berkata, kamu ingin berurusan dengan kakak Xiao. Di luar halaman, Li Changqing, yang telah menunggu di sana, tiba-tiba berubah warna. Dia sangat tegas, berbalik dan pergi, berniat memberitahu Su Yi sesegera mungkin. Pria kekar itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Ledakan, sosok Li Changqing direnggut dari udara dan jatuh tak terkendali di depan pria kekar itu. Kakak senior Yuman, apa yang kamu lakukan? Tetua klan adalah tetuaku. Yang Suanger mengerutkan kening. Pria kekar itu tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, kakak muda, karena aku tahu itu adalah tetuamu, aku tidak membunuh orang tua ini. Aku akan menangkapnya sekarang dan menanganinya nanti. Xiao Jian dapat bertindak sebagai seorang sandera. Dengan mengatakan itu, dia mengambil Li Changqing. Wajah Yang Suanger suram, dan dia jelas marah. Pria berjubah emas di samping tersenyum dan berkata, adik perempuan tenang. Meskipun Yuemen sedikit kasar, itu bisa dianggap bijaksana. Ketika masalah ini diselesaikan, saya akan segera membiarkan dia melepaskan penatua Anda. Yang Suanger menarik napas dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pergi ke halaman. Di belakang, pria kekar Yuman dan pria berjubah emas mengikuti. Di halaman, Su Yi masih berjemur di bawah sinar matahari, menyipitkan mata dan malas. Ketika Yang Suanger dan rombongannya berjalan ke halaman, dia hanya mengangkat kelopak matanya dan membuang muka. Saudara Xiao, mereka di sini untuk berurusan denganmu. Aling berteriak cemas dan mengingatkan. Wajah Li Changqing juga penuh dengan kemarahan, dan dia berkata dengan rasa bersalah, ini semua salahku bahwa lelaki tua itu tidak memiliki mata, jadi dia mempercayai orang-orang ini. Su Yi berkata dengan hangat, aku bisa menyelesaikan beberapa masalah sepele. Pria kekar itu tertawa lebih dan lebih mencemooh, dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengangkat jari, beraninya kamu berbicara seperti ini. Su Yi mengabaikannya dan menatap Yang Suanger. Harus dikatakan bahwa Yang Suanger memang sangat mirip dengan Aling, tetapi temperamen kedua saudara perempuan itu benar-benar berbeda. Aling cerah dan bersih, hidup dan sederhana. Yang Suanger berbeda, dia memiliki temperamen dingin, dan ada makna yang tajam di antara alisnya, yang sedingin es. Kamu meninggalkan kampung halamanmu ketika kamu berusia 3 tahun, tetapi ketika kamu kembali, kamu melakukan sesuatu pada orang tua dan adik perempuanmu, yang sangat mengecewakanku. Su Yi berbicara dengan tenang. Yang Suanger mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu orang luar, kamu tidak mengerti apa-apa, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menuduhku. Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan itu, katakan saja padaku, apa yang kamu cari untukku kali ini. Yang Suanger berkata, lalu dekrit koleksi mendalam diajarkan kepada saudara perempuan saya oleh Anda. Aling segera menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani menatap langsung ke arah Su Yi, kakak Xiao, aku. Su Yi tersenyum dan berkata, jangan salahkan dirimu, seperti yang aku katakan, hal kecil ini bukan apa-apa. Setelah jeda, dia menjawab, ya, dekrit keksuan memang diajarkan oleh saya. Mata Yang Suanger berkilat, dan dia berkata, saya mendengar Aling mengatakan bahwa dalam jimat rahasia yang diukir dengan dekrit panen mendalam, hanya ada 2 pedang ki berwarna darah yang tersisa, dan jimat rahasia ini sudah ada di tangan saya. Su Yi bersenandung dan berkata, lalu apa? Yang Suanger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiao Jian ini terlalu tenang. Ikut dengan kami. Setelah tenang, Yang Suanger berkata langsung, tuanku sangat tertarik dengan rahasia tubuhmu. Jika kamu bekerja sama, kamu tidak akan menderita darah dan daging. Jika kamu tidak bekerja sama, Yuman menyeringai dan berkata, aku akan membiarkan dia bekerja sama dengan patuh. Ada rasa dingin di mata itu. Artinya, kamu kembali ke kampung halamanmu kali ini,
Bukan karena kamu rindu kampung halaman, tetapi karena perintah tuanmu. Su Yi bertanya dengan lembut. Yang Suanger berkata dengan tidak senang, apakah ini penting? Anda hanya perlu menjawab apakah Anda akan mengikuti kami dengan patuh. Pada saat ini, pria berjubah emas itu terkekeh dan menunjuk Li Changqing di tangan Yuman. Kamu harus menjawab dengan jujur dan jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, jika tidak, hidupnya akan tergantung. Ini adalah ancaman. Namun, dapat dilihat dari sini bahwa Yang Suanger dan kedua teman sekelasnya, meskipun keduanya adalah karakter negeri dongeng dari Tianxiang Yaoshan, sangat berhati-hati saat menghadapi Su Yi. Kalau tidak, jika Anda adalah orang lain, Anda akan dibunuh oleh mereka sejak lama, jadi Anda tidak perlu menahan diri sama sekali. Jika kamu berani tidak menguntungkan Brother Xiao, kecuali kamu juga membunuhku, aku akan membunuh kalian semua di masa depan. Pada saat ini, Aling berbicara dengan marah, dan giginya akan hancur. Wajah Yang Suanger berubah. Suster Junior Suanger, saudara perempuanmu terlalu bodoh. Wajah Yuman tenggelam, dan dia mengangkat tangannya yang besar seperti kipas untuk menamparkan Aling. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2164. Ledakan. Telapak tangan UMN diblokir oleh Yang Suanger. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Wajah cantik Yang Suanger sedingin es, dan dia marah. Di depan wajahnya sendiri, UMN tanpa basa-basi ingin memukul adiknya, yang terlalu berlebihan. Semakin mengerutkan kening, niat membunuh di matanya melonjak, dan dia berkata, dia kasar, biarkan aku memberimu pelajaran, apakah ada masalah? Adikku, kamu tidak perlu diajari oleh orang lain. Nada suara Yang Suanger dingin, kakak senior, jika Anda tidak menganggap saya serius lagi, jangan salahkan saya karena kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini kepada guru. Ada sedikit ketakutan di antara alis Yuman, dan dia mendengus dingin, lupakan saja, aku tidak peduli dengan manusia paria di pedesaan. Kalimat ini sepertinya memarahi Aling, tetapi sebenarnya itu juga membawa Yang Suanger. Yang Suanger secara alami bisa mendengarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kemarahan di hatinya. Oke, apa etiket perselisihan antara sekte yang sama? Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya. Su Yi, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tampak datar dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Jian, terserah kamu untuk membuat keputusan. UMN menatap Su Yi dengan ekspresi buruk dan hendak bergerak. Tapi sebelum Su Yi bisa berbicara, perubahan mendadak terjadi. Ledakan, raungan gemuruh tumpul terdengar dari langit jauh. Segera menyusul, Anda akan melihat ratusan ribu kapal harta karun, menghancurkan awan dan datang. Apakah itu orang dari 8 silsilah dao besar perbatasan selatan? Pria berjubah emas itu mengerutkan kening, sungguh mengecewakan. Ratusan ribu kapal harta karun, seperti gunung yang bergerak melintasi langit, menutupi langit dan matahari, sangat spektakuler. Setiap kapal harta karun penuh dengan angka. Peri yang mempesona, peri sihir yang ganas dan menakutkan. Dikemas padat, saya tidak tahu berapa banyak orang di sana. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tapi Yang Suanger dan yang lainnya semuanya tenang dan tidak terlalu peduli. Mereka berasal dari Tianxiang Yaoshan, dan identitas mereka saja sudah cukup untuk membuat 8 Taois besar dari perbatasan selatan takut dan tidak berani main-main. Su Yi juga sangat tenang. Jika kamu pergi bersama kami, aku berjanji bahwa tidak ada seorang pun di 8 garis besar dao besar di perbatasan selatan yang akan berani menghentikanmu. Yang Suanger berkata tiba-tiba. Su Yi tersenyum dan berkata, ketika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya, dan ketika saya ingin tinggal, tidak ada yang bisa memaksa saya. Wajah cantik Yang Suanger tenggelam. Baik UMN dan pria berjubah emas itu geli. Xiao Jian ini telah direduksi menjadi lumpuh, namun dia masih sangat arogan. Namun, semakin Su Yi seperti ini, semakin ragu mereka, dan mereka curiga bahwa Su Yi memiliki kartu hall lain. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa penghancuran sekte setan api langit ada hubungannya dengan orang lumpuh di depan mereka. Saudari Junior Suanger, kamu tidak perlu membujuk. Mari kita menjadi pengamat sebentar. Pria berjubah emas itu berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat, apa yang dia gunakan untuk menyelesaikan pembunuhan ini dari 8 garis besar dao dari perbatasan selatan. Mata UMN berbinar, dan dia tertawa, bagus sekali. Yang Suanger menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengambil kesempatan ini, meminjam tangan 8 garis besar dao dari perbatasan selatan, untuk mencoba kedalaman Xiao Jian ini, tentu saja itu yang terbaik. Segera, kelompok mereka membawa Aling dan Li Changqing untuk memindahkan kehampaan, bersembunyi di kegelapan yang jauh. Hampir pada saat yang sama, ratusan ribu kapal harta karun datang ke langit yang tinggi di luar desa Kaoshi. Blokir area ini sepenuhnya. Awan hitam menekan kota, belum lagi pasukan iblis yang perkasa. Untuk sesaat, awan hitam melonjak di langit, dan kehampaan itu penuh dengan niat membunuh yang kuat dan berat. Orang itu adalah Xiao Jian, itu benar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari salah satu kapal harta karun. Dia memegang potret di tangannya,
yang persis seperti Su Yi. Aku tidak menyangka dia benar-benar tidak melarikan diri. Melarikan diri. Di dunia perbatasan selatan ini, di mana dia bisa melarikan diri sebagai sampah. Benar. Menemani percakapan, di kamp 8 silsilah dao besar di perbatasan selatan, satu demi satu keluar dari keberadaan tingkat Raja Abadi Tanah Suci. 8 orang, napas setiap tubuh menembus langit dan bumi, menyebar ke 10 arah, menekan kekosongan di dekatnya untuk bergetar. Di belakang mereka masing-masing, mereka memimpin tim dan berkumpul bersama, ada ribuan orang. Kebanyakan dari mereka adalah iblis dan iblis. Ada juga beberapa orang kuat di jalan menuju kenaikan. Xiao Jian, kondisi kami tetap sama, selama kamu menyerahkan teknik rahasia itu, kami akan segera pergi. Pria tua berjubah hitam di kepala berteriak keras, suaranya bergema seperti guntur, bergema di desa Kaosi. Penduduk desa di desa itu ketakutan, menggigil, dan tidak berani keluar sama sekali. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat barisan seperti itu sepanjang hidup mereka, dan hanya menonton dari kejauhan membuat mereka merasa putus asa. Yang Suanger, Yue Men dan yang lainnya, yang bersembunyi di kegelapan, semua memandang Su Yi dengan tenang. Mereka ingin melihat bagaimana Xiao Jian yang lumpuh ini dapat menyelesaikan perampokan ini. Wajah Aling penuh dengan kecemasan. Li Changqing terdiam dan sedih. Tidak peduli seberapa percaya diri dia pada Su Yi, ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia tidak bisa tidak merasakan ledakan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Awan gelap melonjak. Di kejauhan, kapal harta karun itu seperti hutan, dan tentara menghancurkan perbatasan. Raja abadi dari 8 iblis itu pembunuh. Di halaman, Su Yi, yang sedang berbaring di kursi, menghela nafas. Kemudian, di bawah tatapan semua mata yang terkejut, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Bukankah berita mengatakan bahwa idiot ini bahkan tidak bisa mengangkat jari? Yang Suanger, Yue Men, Del, mengerutkan kening. Saudara Xiao, apakah dia telah mendapatkan kembali kekuatannya? Aling juga tercengang. Di masa lalu, dia telah mengurus kehidupan sehari-hari Su Yi secara pribadi, dan dia terlalu akrab dengan situasi Su Yi. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Su Yi benar-benar bergerak. Setelah itu, semua mata melihat bahwa di telapak tangan Su Yi, dengan sentuhan cahaya ilahi ungu, kuali tungku muncul. Tungkunya sederhana, seukuran kepalan tangan, dan permukaannya diukir dengan berbagai pola dao kuno dan misterius. Di mulut tripod, ada nyala api ungu yang menakjubkan. Bagus sayang. Apakah ini harta karun ilahi era? Dalam kegelapan, semakin terkejut, membuka matanya. Mata pria berjubah emas itu menyala, ini adalah kartu truf Xiao Jian. Tapi bagaimanapun juga dia sia-sia, bagaimana mungkin dia bisa memotivasi harta seperti itu? Harta suci. Bagaimana dia bisa memiliki harta seperti itu di tangan orang lumpuh? Yang Suanger tidak bisa mempercayainya. Di kejauhan, 8 raja abadi dari 8 silsilah dao besar di perbatasan selatan juga dipindahkan. Apa harta itu? Mereka masih berjauhan, jadi mereka merasakan tekanan datang dari mereka. Tunggu bersama, ayo bunuh dia dan ambil hartanya. Tiba-tiba, seorang raja abadi berbicara dengan suara yang dalam dan memberi perintah. Segera, monster kuat dengan ukuran ratusan orang bergerak melintasi langit, menembak dari ketinggian langit, dan menampilkan berbagai rahasia dan harta karun. Ledakan, langit bergetar, dan kekosongan meledak. Sekilas, semua jenis teknik rahasia dan harta karun jatuh seperti Bima Sakti 9 hari yang menghancurkan tanggul. Kekuatan penghancur semacam itulah yang menyebabkan Gunung Mou di kejauhan bergetar hebat. Jika tembakan ini dibiarkan jatuh, seluruh desa Kaosi akan musnah sepenuhnya, dan penduduk desa pasti tidak akan selamat. Pada saat ini, di telapak tangan Su Yi, kuali tungku menyemburkan cahaya ungu. Ledakan, Ziguang Yao Jiao, menyilaukan dan jernih, menyapu langit, dan menghapus berbagai rahasia dan harta. Ratusan pembangkit tenaga iblis seperti Master Rumput, dan jiwa mereka tersebar dalam cahaya ungu itu. Armor itu tidak ada, bahkan awan hitam di langit tersapu, dan dalam sekejap, langit cerah dan langit cerah. Mata Su Yi menyipit dengan tenang, sinar matahari yang akrab kembali, tapi dia tidak lagi membutuhkannya. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang merasa ngeri. Sepotong harta, dengan pukulan acak, menyapu ratusan pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan iblis. Siapa yang tidak kaget dengan pemandangan mengerikan itu? Yang Suanger, Yue Men, dan pria berjubah emas semuanya tersentak, dan ekspresi mereka berubah. Ini pasti harta karun. Ini, Li Changqing, yang awalnya abu mati, tercengang. Saudara Xiao, dia, Aling juga tercengang. Melihat ke kejauhan, pusat kekuatan dari 8 garis besar dao besar di perbatasan selatan, apakah itu pemimpin Raja Abadi, atau yang lain, semuanya mengubah ekspresi mereka. Monyet kecil, aku hanya bisa memperburukmu dan membunuh orang-orang itu. Su Yi berbisik. Pedang sang jenderal tidak memotong lalat. Tapi tidak mungkin, pada saat ini,
monyet kecil itu hanya bisa bergerak untuk membunuh lalat-lalat yang mengganggu itu. Ikuti perintah Tuan. Di dalam Heaven Repairing Furnace, sesosok tiba-tiba bergegas keluar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi monyet Zhang Sugao, dengan mata berapi-api dan aura kacau di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, hantu dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Ledakan. Ketika monyet kecil itu muncul, langit bergetar hebat, bumi bergetar, dan kehampaan di 10 penjuru bergetar, dan energi perkasa seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menyebar. Monster di kedalaman Gunung Mou semuanya ketakutan, merangkak di tanah, berteriak terus-menerus, bahkan tidak berani berjuang. Ini. Di kejauhan, pembangkit tenaga dari 8 garis besar dao besar di perbatasan selatan semuanya tercengang, dan jiwa mereka sekarat. Apakah ini setan? Kalau tidak, mengapa napas kali ini begitu menakutkan? Melarikan diri. Sebuah teriakan terdengar. Sosok-sosok abadi itu menjadi gila dan melarikan diri ke kejauhan. Siapa yang berani membayangkan bahwa di desa terpencil ini, di tangan Xiao Jian yang seperti cacat, tidak hanya ada tentara pembunuh yang dicurigai sebagai harta suci, tetapi juga keberadaan dewa iblis yang dicurigai di sampingnya. Tuhan, ini sudah merupakan eksistensi tertinggi seperti penguasa di alam Changlan. Tuan benar, ini benar-benar sekelompok lalat. Monyet kecil itu penuh dengan penghinaan. Sebuah cakar di kedalaman dirinya menekannya di udara. Ledakan. Ribuan kapal harta karun yang tersebar di kehampaan semuanya hancur. Ribuan sosok itu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya terkoyak seperti gelembung. Sepotong kekosongan itu hancur menjadi selokan besar, dan retakan seperti sarang laba-laba menyebar ke segala arah. Tidak ada yang selamat. Ya, hanya dengan satu telapak tangan, pasukan besar monster yang dikirim oleh 8 garis besar dao dari perbatasan selatan ditampar sampai mati seperti lalat. Adegan kematian yang berdarah dan mendominasi membuat Yang Suanger, Yuemen dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan ketakutan, dan mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, seperti jatuh ke dalam gua es. Dewa Iblis. Di sebelah Xiao Jian, sebenarnya ada dewa yang mengikutinya. Tidak heran dia begitu tak kenal takut dari awal sampai akhir. Tidak heran dia tidak berani menempatkan mereka di mata keturunan pegunungan surgawi dan iblis ini. Kali ini, mereka benar-benar menendang pelat besi. Dalam hal ini, Sui terlalu malas untuk melihat kedua kalinya. Hanya beberapa lalat yang rentan, tidak layak mendapat perhatiannya sama sekali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2165. Langit cerah. Kabut yang terbentuk oleh darah dan air masih padat di kehampaan, dibiaskan di langit, dan itu sangat menyilaukan. Monyet kecil itu berbalik, dan sepasang mata seperti lentera emas memandang Yang Suanger dan yang lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan. Tuan, apakah Anda ingin membunuh mereka juga? Tanya monyet kecil. Pada saat ini, Yang Suanger, Yuemen, dan pria berjubah emas menggigil di mana-mana, hampir jatuh ke tanah. Pemilik, dewa iblis yang menakutkan itu ternyata adalah bawahan Xiao Jian. Xiao Jian, kamu tidak bisa membunuh kami berasal dari Tianxiang Yaoshan, dan kami juga memiliki dewa yang bertanggung jawab. Berteriak lebih keras. Iblis kekar dan tinggi ini mendominasi dan kuat sebelumnya, tetapi pada saat ini, wajahnya pucat karena ketakutan, dan kakinya gemetar. Mendengar ancaman ini, Sui tidak bisa menahan tawa. Monyet kecil itu juga menyeringai. Hanya ia yang tahu bahwa tuannya telah membunuh banyak dewa dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil ini sebagai ancaman hanyalah naif. Semakin ganas, Li Changqing diangkat dan berteriak, dan dia. Apakah kamu ingin melihatnya mati? Monyet kecil itu menggaruk telinganya dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu akan mencobanya? Yuemen gemetar seluruh, dan mendesis, kamu pikir aku tidak berani? Mengapa kamu harus saling memaksa dan membunuh mereka semua? Sui duduk di sana dengan tenang dan berkata, kamu salah. Dari awal sampai akhir, kamu memaksaku. Mata monyet kecil itu berkedip, dan lidahnya meledak menjadi guntur, berlututlah. Ledakan. Jiwa Yuman sangat kesakitan, seperti dipukul oleh kapak raksasa, seluruh tubuhnya melunak, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dan Li Changqing, yang berada di bawah kendalinya, dengan cepat diselamatkan oleh monyet kecil itu. Aku salah, tolong maafkan aku, senior, tolong maafkan aku. Semakin menyakitkan memohon belas kasihan. Beri dia hadiah. Sui menghela nafas. Monyet kecil itu memimpin, dan baru saja melepaskan gumpalan napas dari tubuhnya, dan dia membunuh seluruh orang Yuman hidup-hidup di tempat, dan tubuhnya jatuh. Yang Suanger merasa dingin di tangan dan kakinya dan kehilangan jiwanya. Pria berjubah emas itu juga gemetar di sekujur tubuh, seperti selir yang berduka. Mengerikan. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa siapa yang merupakan keturunan inti dari gajah surgawi dan gunung iblis, dan jenis iblis abadi apa yang berada dalam posisi terpisah, di depan dewa iblis sejati, tidak berbeda dengan semut di tanah. Di dunia Changlan, para dewa adalah penguasa tertinggi yang sebenarnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa itu tergantung pada bagaimana aku menyelesaikan pembunuhan tadi. Sekarang,
bagaimana perasaanmu? Su Yi memandang pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu berlutut atas inisiatifnya sendiri, meraih tanah dengan kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar, junior ini memiliki mata dan ketidaktahuan tentang para dewa dan orang-orang di depannya, dan saya harap para senior akan melakukannya, maafkan aku. Junior ini berjanji untuk berubah pikiran, dan dia tidak akan pernah berani melakukan kesalahan lagi. Su Yidun bosan dan berkata, beri dia tumpangan juga. Monyet kecil menjentikkan jarinya. Dengan keras, pria berjubah emas itu hancur total. Hanya Yang Suanger yang tersisa. Wanita ini memiliki kemiripan 7 poin dengan Aling, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dia berdiri di sana dengan bibir mengerucut, seolah dia ketakutan. Kakak Xiao, bisakah aku memohon untuk kakakku, tolong, maafkan dia sekali. Pada saat ini, Aling mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Mungkin, ini disebut keberanian orang bodoh. Gadis itu tunduk pada kognisi dan tidak tahu seberapa kuat monyet kecil itu, atau seberapa menakutkan para dewa. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menyelamatkan saudara perempuannya saat ini, dia akan menyesalinya dan merasa bersalah karenanya. Yang Suanger menatap Aling seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, ekspresinya menjadi sangat rumit. Monyet kecil itu menggaruk kepalanya, sedikit bingung dengan hubungan antara gadis itu dan tuannya. Mata Su Yi melembut dan dia berkata, permohonan Aling, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Namun, aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu memohon padanya? Kakak, dia tidak buruk. Setelah ragu-ragu sejenak, Aling berkata dengan suara rendah, dia sangat cerdik dan melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia masih mengenali saudara perempuanku. Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa saya ke Tianxiang Yaoshan untuk berlatih. Meskipun saya sangat marah dengan tindakannya, dia peduli dengan saya. Setelah jeda, Aling melanjutkan, bahkan ketika orang itu baru saja ingin memukulku, kakak perempuanku yang membantuku. Mendengar gadis itu berbicara tentang ini, ekspresi Yang Suanger menjadi lebih rumit, dan perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Ada penyesalan, ada rasa malu, dan ada kesedihan. Sebelumnya, dia percaya diri dan tidak memandang rendah segala sesuatu di desa Kaoshi. Saat menghadapi saudara perempuannya, dia juga mengambil sikap tingkat tinggi, berpikir bahwa saudara perempuannya tidak tahu dunia dan bahaya dunia, seperti katak di dasar sumur. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, adik perempuan yang keluar untuk membantunya pada saat hidup dan mati. Bagaimana mungkin Yang Suanger tidak malu? Kakak Xiao, aku harap kamu bisa memberi kakakku kesempatan untuk melakukan koreksi. Aling berbisik, sedikit khawatir, bertanya-tanya apakah permintaannya akan mengganggu Su Yi. Setelah mendengarkan Su Yi, dia mengangguk dan berkata, ya. Aling tertegun sejenak dan berkata dengan terkejut, Saudara Xiao, apakah Anda benar-benar setuju? Yang Suanger juga cukup terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung untuk sementara waktu. Saya sangat kasar sekarang, dan saya telah berbicara buruk tentang Xiao Jian ini dan mengancamnya berkali-kali. Tapi dia, membiarkan dirinya pergi seperti ini. Aku berkata, ini adalah hal-hal sepele. Su Yi berkata dengan hangat, kakakmu meninggalkan desa ketika dia berusia 3 tahun. Pada saat itu, dia bodoh dan tidak tahu apa-apa, seperti selembar kertas kosong. Dia telah berkultivasi di luar selama bertahun-tahun, dan tidak dapat dihindari bahwa dia telah mengontrak beberapa masalah bau. Selama dia bisa memperbaikinya, itu sudah cukup. Belum lagi soal syafaat Aling, tetapi hanya untuk mengatakan bahwa Yang Suanger masih memiliki darah klan Yi yang mengalir di tubuhnya, dan Su Yi tidak keberatan memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain harus berubah. Terima kasih, kakak Xiao. Aling berkata dengan penuh terima kasih. Di satu sisi, Li Changqing tiba-tiba berkata, Suanger, apakah kamu tahu apa yang salah? Yang Suanger mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, aku kalah, aku mengakuinya, tapi, aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan. Semua orang terkejut. Su Yi mengangkat matanya dan menatap Yang Suanger, mari kita dengarkan. Yang Suanger menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini, ketika saya kembali ke kampung halaman saya bertindak atas perintah tuan saya, dan dari awal hingga akhir, saya tidak pernah memendam kebencian apapun pada saudara perempuan saya atau orang lain di desa. Apakah ini salah? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar tidak bersalah ketika kamu bertindak sesuai dengan perintah gurumu. Tetapi kamu tidak boleh memaksa saudara perempuanmu untuk bertindak sesuai dengan keinginanmu, dan kamu tidak boleh acuh tak acuh terhadap tetua klan yang disandera oleh orang lain. Setelah jeda, dia berkata, apakah ini benar? Wajah cantik Yang Suanger berubah untuk sementara waktu, dan dia akhirnya menghela nafas. Apakah Anda percaya atau tidak, dari awal hingga akhir, saya selalu demi saudara perempuan saya, dan saya tidak akan hanya melihat tetua klan mendapatkan dalam masalah. Semua yang saya lakukan sebelumnya hanyalah tindakan bijaksana. Sungguh tindakan sementara. Su Yi tertawa, sejujurnya, dibandingkan dengan Aling,
kamu adalah kakak perempuan yang benar-benar mengecewakanku. Kamu tidak memiliki karakter atau kebenaran. Sebaliknya, kamu memiliki kesalahan pembenaran diri. Pada akhirnya, suaranya menjadi berat. Monyet kecil tidak bisa tidak menjadi sedikit aneh. Dalam kognisinya, sang master selalu meremehkan penalaran, dan selalu pelit dalam kata-katanya. Dia tidak banyak bicara, dan ketika dia bertemu dengan karakter yang tidak membuka matanya, dia juga tidak peduli untuk memperhatikannya, atau hanya membunuhnya. Tapi sekarang, tuannya tampaknya marah karena gadis kecil itu, dan menegur pihak lain tidak seperti biasanya. Ini sangat aneh. Apa yang tidak diketahui monyet kecil adalah bahwa di mata Suyi, baik Aling maupun Yang Suanger sebenarnya adalah keturunannya. Melihat penampilan Yang Suanger begitu tak tertahankan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang Suanger terdiam. Suyi dapat melihat bahwa dia tidak yakin. Suanger, kamu tidak ingin hidup lagi. Cepat dan minta maaf, cepat. Li Changqing mengingatkan dengan cemas, jangan sampai Yang Suanger menjadi bodoh dan benar-benar membuat Suyi marah. Aling juga cepat membujuk. Yang Suanger mengerutkan bibirnya, berdiri di sana dengan keras kepala, dan berkata, saya sudah abadi, dan saya tahu apa yang saya lakukan. Saya sudah mengenali apa yang terjadi hari ini, dan saya tidak peduli apakah saya ingin membunuh atau memotong. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang sepertinya mengenal Yang Suanger lagi, dan wajah mereka penuh kebingungan, mereka tidak tahu mengapa dia harus begitu keras kepala. Senyum tipis muncul di bibir Suyi, untungnya, meskipun Yang Suanger ini memiliki masalah, tulangnya tidak lunak. Sebaliknya, aku sangat khawatir dengan situasimu. Yang Suanger tiba-tiba menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya memandang Suyi, kami dari Tianxiang Yaoshan, dan sekarang, dua sekte saya telah meninggal secara tragis di sini, dan sekte tersebut tidak akan pernah berdiri dan menonton. Suyi terkejut. Monyet kecil itu menyeringai. Itu bukan ancaman, itu fakta. Yang Suanger mengerutkan kening, saya tidak memenuhi syarat untuk mengancam Anda dengan hal-hal ini, tetapi Anda harus tahu bahwa saya tidak bercanda. Memang benar bahwa kamu, Xiao Jian, memiliki dewa iblis senior ini di sisimu, tetapi ada juga banyak dewa iblis di Tianxiang Yaoshan. Pada akhirnya, dia menghela nafas, mungkin, kamu dapat melarikan diri kapan saja tanpa takut akan ancaman ini. Tapi bagaimana dengan penduduk desa Kaoshi? Bagaimana dengan saudara perempuanku dan tetua klan? Wilayahnya, bagaimana bisa orang besar sepertimu masih melindungi mereka selama sisa hidup mereka? Baik Aling maupun Li Changqing terdiam. Keduanya juga tahu di dalam hati mereka bahwa keberadaan misterius seperti Xiao Jian sama sekali bukan milik desa Kaoshi, dan cepat atau lambat akan pergi. Meskipun kata-kata Yang Suanger jelek, ada beberapa kebenaran bagi mereka. Suyi mendengarkan dengan tenang sampai Yang Suanger selesai berbicara, lalu dia berkata, dapat dilihat bahwa di dalam hatimu, Gunung Gajah Surgawi adalah langit dari alam Changlan, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Kamu juga yakin bahwa bahkan jika kamu mati, kita pasti akan menderita balas dendam dari Surgawi. Gunung Gajah. Yang Suanger berkata, bukan. Suyi tidak menjawab. Dia memandang monyet kecil itu dan berkata, bersiaplah, besok pagi, kita akan pergi ke Tianxiang Yaoshan untuk berjalan-jalan. Monyet kecil itu setuju tanpa ragu-ragu. Yang Suanger tertegun dan berkata, kalian, apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian? Sebelum Suyi bisa menjawab, Yang Suanger tampak lega dan bergumam, itu benar, dengan Dewa Iblis Senior ini di sini, dia cukup memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Tianxiang Yaoshan. Pada saat itu, dia hanya perlu membayar harga untuk menebusnya, itu, sampaikan permintaan maaf saya, dan mungkin keluhan ini dapat diselesaikan. Dengan cara ini, Aling dan para tetua klan tidak akan lagi terlibat. Lebih baik, Suyi, monyet kecil. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2166. Buat perdamaian, monyet kecil itu memamerkan giginya untuk sementara waktu. Di mata gadis kecil ini, dia dan tuannya sangat tak tertahankan. Gunung surgawi dan iblis macam apa yang mereka butuhkan untuk berdamai? Suyi tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Ketika kognisi tidak sama, semua penjelasan ditakdirkan menjadi sia-sia dan hanya akan menyebabkan lebih banyak kesalahpahaman. Jika Anda dan Dewa Iblis Senior ini benar-benar dapat menurunkan sikap mereka, menurut saya, mereka pasti akan dapat menyingkirkan pertengkaran mereka sebelumnya dengan Tianxiang Yaoshan. Yang Suanger berkata dengan serius. Dia pikir tebakannya benar. Malam, bulan ungu kosong. Di dalam ruangan, tungku perbaikan langit dipenuhi dengan kemegahan surgawi ungu, dan itu menyemburkan semburan aroma obat yang kuat. Di satu sisi, Suyi duduk bersila, dan tubuh yang hampir roboh itu diselimuti oleh kekuatan obat yang mengandung kekuatan suci. Setiap inci kulitnya yang pecah-pecah, daging yang patah, dan pembuluh darah yang pecah seperti dasar sungai yang terendam air sungai. Basis kultivasi yang kelelahan dan organ dalam yang rusak parah juga dipelihara pada saat ini. Bahkan jiwa-jiwa yang terluka parah sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Merasakan perubahan di tubuhnya,
Sui hampir mengerang karena nyaman. Selama periode waktu ini, setelah menjadi orang lumpuh, dia hanya bisa berbaring setiap hari, atau dia hanya bisa duduk di kursi roda dan didorong oleh aling, bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, yang membuat Sui benar-benar menyadari apa itu, berarti tidak berdaya. Dan sekarang, itu semua berubah. Saat kompor perbaikan surga dikeluarkan, obat ajaib dan zat abadi yang tersembunyi di kompor sudah bisa digunakan olehnya. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, untuk Sui, selama dia bisa pulih. Hanya 1/4 jam kemudian, 3 obat ajaib benar-benar dikonsumsi. Tapi luka Sui telah pulih sangat sedikit. Tidak mungkin, dia terluka terlalu serius, dan pukulan fatal dari Dai terlalu menakutkan. Sui tidak bisa tidak curiga bahwa jika dia tidak berubah menjadi karakter tingkat dewa, dia pasti sudah mati. Dan mampu bertahan, satu terkait dengan kekuatan karma generasi keempat Yi Daoxuan, dan yang lainnya terkait dengan pedang 9 penjara. Tuan, cedera Anda terlalu serius. Bahkan jika Anda menggunakan obat-obatan ajaib ini, Anda mungkin tidak dapat pulih banyak. Tungku pemelihara surga khawatir. Di Tungku, hanya ada kurang dari 30 jenis obat ajaib yang tersisa. Selain itu, ada lebih dari 10 kristal abadi. Tidak masalah, selama itu bisa bekerja dan membiarkanku mendapatkan kembali kekuatan, itu sudah cukup. Sui berkata dengan santai. Tungku penambal surga tidak berani mengabaikan, dan terus menyempurnakan obat ajaib untuk menyembuhkan Sui. Di bawah malam yang sama, kota Ding Api, Paviliun Tianluo, bayangan lampu berkedip-kedip, dan Nyonya Chengbi sedang duduk di meja sambil menulis dengan keras. Ini adalah laporan rahasia, setelah ditulis, itu akan dikirim ke pimpinan Paviliun Tianluo di alam Changlan malam ini. Di belakang Xiao Jian, ada iblis yang melindunginya. Saat menulis kali ini, mata indah Nyonya Chengbi sedang kesurupan, dan dia ingat pemandangan mengerikan yang dia lihat hari ini. Hari ini di luar desa Kaoshi, Nyonya Chengbi juga datang, tetapi dia menyaksikan pertempuran secara rahasia. Karena itu, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pasukan besar iblis yang dikirim oleh 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan dihancurkan. Hanya dengan satu telapak tangan, ribuan kapal harta karun dan ribuan orang kuat semuanya musnah. Dan orang yang menembaknya adalah dewa iblis yang sangat kuat. Pada saat itu, Nyonya Chengbi yang bersembunyi di kegelapan benar-benar ketakutan dan hampir lumpuh. Mematahkan kepalanya, dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ada dewa iblis yang mengikuti cacat Xiao Jian. Setelah kembali ke Paviliun Tianluo di kota Huoding, Nyonya Chengbi akhirnya mengerti mengapa Xiao Jian selalu begitu berani. Dan mengapa Anda tidak berani menempatkan 8 jalan besar perbatasan selatan di mata Anda. Dengan dewa iblis di sisinya, 8 tahu besar dari perbatasan selatan berjumlah sama dengan kalkun dan anjing. Untungnya, aku tidak pernah menyinggung perasaannya, kalau tidak memikirkan konsekuensi seperti itu, tubuh Ni Chengbi yang seputih salju dan bangga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Masalah ini harus dilaporkan kepada pimpinan sesegera mungkin, dan kamu tidak dapat lagi menanyakan dan memperhatikan berita Xiao Jian sesuka hati, jika tidak, kamu akan tidak menghormati Dewa Iblis. Mengambil napas dalam-dalam, Nyonya Chengbi bersiap untuk melanjutkan menulis. Tiba-tiba, dia melihat sesosok muncul di satu sisi. Itu adalah kera tinggi Zhang Su, dengan mata cerah, mengenakan jubah abu-abu, berdiri di sana dengan tenang, tetapi itu memberi orang rasa mati lemas. Bla bla bla, kuas di tangan Nyonya Chengbi jatuh. Wajah cantiknya pucat dan penuh ketakutan. Iya, itu Dewa Iblis itu. Tuanku berkata bahwa kamu adalah wanita pintar yang telah membantu tuanku, dan aku secara khusus memintaku untuk memberimu hadiah malam ini sebagai balasannya. Monyet kecil mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Kembali, Nyonya Chengbi tinggal sebentar. Monyet kecil itu tidak menjelaskan apa-apa, dan berkata, jika Anda bisa, tolong gunakan kekuatan Paviliun Tianluo untuk mengirim surat kepada 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan, dan katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di desa Kaoshi hari ini. Petik 2. Nyonya Chengbi berkata dengan cepat, tidak masalah, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengirim surat malam ini. Monyet kecil itu mengangguk dan berkata, terima kasih. Bagaimanapun, itu berbalik dan menghilang dari udara tipis. Butuh waktu lama bagi Nyonya Chengbi untuk secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya, matanya linglung. Jika dia tidak melihat cincin penyimpanan di atas meja, dia tidak bisa tidak curiga bahwa apa yang baru saja dia alami adalah mimpi. Beri aku hadiah, karena dia tidak ingin berutang budi padaku, dan biarkan aku mengirim surat ke 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan untuk memperingatkan pihak lain. Nyonya Chengbi bergumam, untungnya, dari sudut pandang ini, Xiao Jian dan Lord Monster God tidak ingin mulai membunuh orang, jika tidak, 8 garis besar Dao dari perbatasan selatan ditakdirkan untuk dipindahkan dari Changlan. Dunia, ketika memikirkannya, dia mengambil cincin itu dan sangat ingin tahu tentang apa yang diberikan Xiao Jian sebagai balasannya.
Sampai dia melihat harta karun di dalam cincin, Nyonya Chengbi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu adalah warisan. Warisan Dao yang khusus digunakan untuk membuktikan jalan dan menerobos dunia dan menginjakkan kaki di jalan keabadian. Dan Bu Chengbi adalah orang yang kuat yang telah menginjakkan kaki di jalan pendakian, dan memang tidak jauh dari negeri dongeng dakwah. Hadiah ini, baginya, hanyalah ciptaan tertinggi yang dia rindukan. Pada awalnya, saya hanya menjawab beberapa pertanyaannya dan memberitahu dia beberapa rahasia yang tidak dapat diklasifikasikan, tetapi dia benar-benar memberi saya hadiah yang bahkan tidak berani saya pikirkan. Nyonya Chengbi duduk di sana, hatinya naik turun. Desa Grass Creek, di bawah malam yang sama. Namaku Yi. Klan Yi milikku telah menderita dari tangan jahat Tian Xiang Yaoshan. Ini, bagaimana ini mungkin? Yang Suanger membeku di sana, ekspresinya tidak pasti. Sebelumnya, Li Changqing telah mengatakan yang sebenarnya, tetapi untuk sementara waktu, Yang Suanger tidak dapat menerima semua ini. Tian Xiang Yaoshan adalah salah satu penyebab utama penganiayaan terhadap keluarga Yi. Dan dia berlatih di Tian Xiang Yaoshan. Kebenaran seperti itu tidak diragukan lagi terlalu kejam. Suanger, percaya atau tidak, kamu akan mengerti ketika kamu dan Xiao Jian pergi ke Tian Xiang Yaoshan besok. Li Changqing berkata dengan hangat. Yang Suanger terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak percaya guru akan menyakiti saya. Li Changqing tercengang, lalu menghela nafas. Dia tahu bahwa sulit bagi Yang Suanger untuk menerima semua ini, tetapi dia percaya bahwa ketika kebenaran terungkap, Yang Suanger akan mengerti. Larut malam, Su Yi bangun dari meditasi, senyum masam muncul di bibirnya. Dia menghabiskan semua obat ajaib dan kristal abadi, tetapi hanya memperbaiki kurang dari 10% lukanya. Bahkan basis kultivasi hanya pulih sedikit. Su Yi juga tahu alasannya. Pertama, cedera yang dialami kali ini memang terlalu parah, dan tidak mungkin benar-benar pulih dalam waktu singkat. Kedua, fondasi Shinto-nya terlalu kuat. Berubah ke dewa tingkat rendah lainnya di alam penciptaan, dengan obat-obatan ajaib dan kristal abadi, mereka bisa kembali ke keadaan puncaknya berkali-kali. Tapi bagi saya sendiri, itu adalah setetes di ember. Untungnya, saya akhirnya memulihkan beberapa kultivasi. Bahkan jika cederanya masih serius, selama mereka tidak melawan para dewa, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Su Yi diam-diam berkata, sekarang, dia telah berada di alam para dewa, dan di dunia biru-biru ini, dia lebih jauh dari keluhan dan gejolak masa lalu. Ini juga memberinya cukup waktu dan kesabaran untuk memperbaiki cederanya sedikit dan memulihkan jalannya. Namun, itu tidak boleh ceroboh. Su Yi merenung, alam Changlan adalah salah satu dari 33 alam dari alam ilahi. Itu mengelilingi benua Dewa Api Selatan. Saat itu, di jalan untuk menarik bintang, musuh-musuh besar itu tidak bisa menghentikannya, jadi mereka akan melakukannya, pasti tidak akan melepaskannya. Dan alam para dewa adalah wilayah mereka. Mereka tidak perlu melakukannya sendiri. Hanya dengan satu perintah, sebagian besar Taois di alam para dewa dapat melayani mereka dan mencari keberadaan mereka di seluruh dunia. Tindakan selanjutnya harus sederhana dan berubah menjadi identitas yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, Su Yi sedikit mengernyit. Selama periode waktu ini, ia menjadi lumpuh, tidak dapat mengubah penampilannya, dan tidak sedikit orang yang telah melihat penampilan aslinya. Jika musuh melakukan penyelidikan di alam Changlan, mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Su Yi tidak akan pernah meremehkan teror musuh-musuh besar itu di kehidupan sebelumnya, dia tidak perlu memikirkannya, bahkan jika dia menghancurkan semua petunjuk sekarang, sudah terlambat. Sepertinya sebelum musuh besar itu ditemukan, kita harus meninggalkan alam Changlan secepat mungkin. Su Yi membuat keputusan. Namun, sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Suara mendesing. Su Yi membalik telapak tangannya, menyingkirkan tungku perbaikan langit, dan berkata, monyet kecil, pergi ke Gunung Mou bersamaku. Monyet kecil itu sudah kembali, dan dia langsung setuju setelah mendengar kata-kata itu. Tidak jauh dari fajar, di bawah kepemimpinan Little Monkey, Dewa Iblis dengan kekuatan tempur yang cukup untuk melawan dewa-dewa atas, Su Yi mencapai kedalaman Gunung Mou hanya dalam beberapa saat. Malam gelap dan 4 ladang kosong. Bulan purnama ungu bulat menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan ungu seperti mimpi. Biasanya saat ini adalah waktu paling aktif para monster di Gunung Mou, dan mereka semua akan memanfaatkan malam untuk menelan esensi bulan ungu. Tetapi ketika monyet kecil itu menyebarkan aura Dewa Iblis, Gunung Mou menjadi sangat sunyi. Semua monster sangat ketakutan sehingga mereka mundur ke sarang mereka dan tidak berani muncul. Itu di sini, Su Yi datang ke area di mana energi pedang berdarah muncul. Hanya malam ini, energi pedang berdarah tidak muncul. Tapi itu tidak bisa membantu Su Yi. Hari ini, meskipun dia belum banyak pulih, dia dapat dengan mudah mengambil semua ingatan generasi keempat Yi Daoxuan. Energi pedang berdarah itu memang ditulis oleh Yi Daoxuan, dan itu terkait dengan alam rahasia yang ditinggalkan Yi Daoxuan selama hidupnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2167.
tertawa. Di ujung jari Suyi, cahaya pedang yang menyilaukan muncul, dan saat ujung jari membuat sketsa di kehampaan, cahaya pedang menggambar peta pedang yang aneh dan misterius seperti tinta. Ketika peta pedang dipadatkan dan dibentuk, kekosongan di kejauhan runtuh diam-diam, dan sepotong kekuatan ruang waktu menyembur keluar. Kekuatan waktu dan ruang seperti pusaran, dan altar Tao kuno perlahan muncul dari kedalaman pusaran. Ledakan. Di altar Tao, pedang Qi berwarna darah meledak. Suyi mengangkat tangannya dan melambai. Gambar pedang yang digariskan oleh ujung jari terbang ke udara, menghalangi energi pedang dewa. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Peta pedang tampaknya menjadi hidup, terus-menerus menyerap kekuatan energi pedang berwarna darah, sementara peta pedang itu sendiri terus tumbuh lebih besar, dan segera berubah menjadi area Sangsu. Berjalan, Suyi mengambil monyet kecil itu dan menginjakkan kaki di peta pedang. Segera, Jiantu perlahan tenggelam, membawa mereka berdua ke altar kuno. Itu menghilang dalam sekejap. Anginnya ringan dan awannya ringan, dan gunung-gunung dan sungai-sungainya luas. Di salah satu gunung besar itu, ada berbagai bangunan kuno yang dibangun. Di puncak gunung, sensi 1000 pohon, Ruixia 10.000 jalan, aura ilahi turun seperti air terjun. Ada mata air terbang dan air terjun di gunung, pinus dan cemara yang selalu hijau. Selain bangunan kuno itu, ada juga kebun obat, dojo, menara lonceng dan sebagainya. Itu seperti tanah murni di luar dunia, kediaman para dewa. Ini adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Yi Daoxuan. Namanya adalah, dunia pedang minum es. Pada saat ini, Suyi dan monyet kecil sedang menaiki tangga di sepanjang jalur batu biru di pegunungan. Ada obat-obatan ajaib di mana-mana di sepanjang jalan, beberapa berakar di celah-celah batu, dan beberapa tumbuh di antara pohon-pohon kuno, semuanya penuh dengan kecemerlangan ilahi, dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Menyesap saja sudah menyegarkan. Guru, di mana ini? Monyet kecil itu terkejut. Dunia rahasia yang tersisa di kehidupanku sebelumnya. Suyi berkata dengan santai, ini adalah tempat perlindungan yang khusus disiapkan untuk keturunannya. Jika orang luar tidak memahami metode rahasia untuk memasuki tempat ini, bahkan Lord of God tidak bisa masuk. Dengan mengatakan itu, Suyi berjalan menuju lereng gunung dengan akrab. Ada kebun obat di sini, yang ukurannya 10 mu, di mana ratusan tanaman obat tumbuh. Kebanyakan eliksir, tetapi ada juga beberapa obat ajaib yang benar. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, Suyi mengambil semua obat ajaib. Setelah itu, Suyi mengajak monyet kecil itu untuk nongkrong di tempat lain. Ada bangunan sutra Tibet, yang menampung puluhan ribu karya klasik, yang semuanya merupakan warisan praktik yang dikumpulkan oleh Yi Daoxuan semasa hidupnya. Seperti lautan asap, bangunan untuk kitab suci Tibet seperti itu sudah cukup untuk bersaing dengan kekuatan warisan dari beberapa garis keturunan Tao top di dunia. Jika para dewa datang, saya takut mereka akan mengeluarkan air liur dan menjadi gila. Tapi sekarang, klasik Dao ini yang cukup untuk mengejutkan langit semuanya berdebu di sana, dan tidak ada yang membacanya untuk waktu yang sangat lama. Selain gedung koleksi sutra, ada juga ruang latihan untuk budidaya, rumah gua untuk jalan tempering, aula untuk alat pemurnian, ruang untuk alkimia, dan sebagainya. Monyet kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan kagum lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka berdiri di ruang alkimia, dan ada kuali perunggu untuk memurnikan obat. Masih ada pot eliksir yang sudah lama disegel di kuali, dilihat dari penampilannya, itu adalah eliksir teratas. Di sudut tungku alkimia, ada labu kuning yang tergantung. Suyi melangkah maju, melepas labu, membuka tutupnya, dan tiba-tiba aroma obat yang menyegarkan memenuhi udara. Di dalam labu ada 9 pil ilahi. Sayangnya, itu hanya dewa ciptaan. Suyi menghela nafas. Yi Daoxuan telah mengalami banyak pasang surut dalam hidupnya, dan hidupnya bergejolak, bahkan setelah menjadi dewa, dia selalu berada dalam situasi putus asa. Obat-obatan ajaib langka yang dia kumpulkan semuanya digunakan dalam perjalanan untuk melarikan diri, dan tidak banyak yang tersisa sama sekali. Sedemikian rupa sehingga di tempat perlindungan ini dia mempersiapkan keturunannya, dia tidak bisa melihat obat ajaib yang langka. Akhirnya, Suyi membawa monyet kecil itu ke puncak gunung. Hanya ada satu altar yang berdiri sendiri di sini. Di altar, ada kotak pedang berwarna darah. Kotak pedang itu sangat tua, tetapi kilaunya semerah matahari terbenam di cakrawala, dan pedih seperti darah. Dentang. Ketika Suyi datang, kotak pedang tiba-tiba membunyikan nyanyian pedang, bergema di langit. Tubuh monyet kecil itu diam-diam tegang, energi pedang yang mengerikan. Meskipun pedang ini disegel di dalam kotak, energi pembunuhannya masih mendebarkan. Suyi menekankan tangan pada kotak pedang berdarah itu. Tiba-tiba, kotak pedang itu sunyi, seperti binatang buas yang dijinakkan. Minum es seumur hidup, sulit untuk mendinginkan dan menghangatkan darah. Nama pedang ini disebut Yinbing. Suyi berkata dengan lembut, itu adalah pedang yang saya gunakan dalam kehidupan saya sebelumnya sebelum saya menyadari alam Tao. Tidak ada gunanya membunuh musuh.
Saya meminum darah dewa-dewa saya dan menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Segel di sini dan mengubahnya menjadi artefak kota dari dunia rahasia ini. Dengan pedang ini, itu sudah cukup untuk memberkati keturunan klan. Ki pedang berwarna darah yang Gunung Mou akan muncul sesekali berasal dari pedang darah peminum es yang disegel di dalam kotak pedang. Dengan jentikan telapak tangan Suyi, kotak pedang berwarna darah itu tiba-tiba menyusut berkali-kali, berubah menjadi seukuran ibu jari, dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Tuan, karena alam rahasia ini disediakan untuk keturunan Anda, mengapa Anda tidak melihat mereka berlindung di sini? Monyet kecil itu bingung. Suyi terdiam sejenak, lalu berkata, hanya keturunan yang telah membangkitkan bakat urat pedang Jiu Qiao yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini. Ini bukan penyaringan dan penilaian keturunan klan. Sebaliknya, itu adalah keharusan. Yi Daoxuan memiliki terlalu banyak musuh besar sebelum kematiannya. Semakin banyak harta yang dia tinggalkan untuk keturunan klan, semakin dia akan membahayakan keturunan klan. Sebaliknya, lebih baik memutuskan hubungan antara dirinya dan keturunan klan, dan membiarkan mereka tetap anonim di alam Changlan, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan aman dan tidak menjadi sasaran musuh besar itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yi Daoxuan memilih untuk memindahkan keturunan klan tersebut ke alam Changlan. Dapat digambarkan sebagai niat baik. Adapun bakat kapal pedang 9 lubang, itu sangat istimewa. Selama itu terbangun, itu pasti akan ditemukan oleh musuh-musuh besar itu. Justru karena inilah Yi Daoxuan mengatur dunia rahasia seperti itu, sehingga keturunan yang membangunkan Vena Pedang 9 Bukaan tidak hanya dapat menghindari bencana di sini, tetapi juga menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Sayangnya, Yi Daoxuan mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dalam ratusan ribu tahun setelah reinkarnasinya, keturunan klannya semua akan layu dan binasa satu demi satu di tengah pasang surut dunia. Sejauh ini, belum ada yang membangkitkan bakat Vena Pedang 9 Lubang. Kalau tidak, saya khawatir saya sudah memiliki kesempatan untuk memasuki dunia pedang peminum es ini. Namun, Aling memiliki kesempatan untuk membangkitkan bakat Jiu Qiao Sword Vein. Hati Suyi tergerak. Dia ingat adegan belum lama ini, ketika Aling menerobos dunia dan menginjakkan kaki di jalan Suandao. Tuan, mengapa Anda memilih untuk mengatur keturunan Anda di alam Changlan di kehidupan Anda sebelumnya? Monyet kecil itu bertanya lagi. Dulu, dunia ini tunduk pada pengaruh aturan Zhou, dan tidak ada cara ilahi sama sekali. Untuk alasan ini, para dewa juga enggan datang ke dunia ini, melihat dunia ini sebagai tanah tandus orang barbar. Selain itu, jika para dewa secara paksa datang ke dunia ini, mereka akan dibatasi dan diserang balik oleh aturan Zhou. Suyi berkata, pada awalnya, saya mengatur keturunan klan karena alasan ini. Sayangnya, waktu telah berubah. Alam Changlan telah mengalami banyak perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan telah lama menjadi berbeda dari masa lalu. Ini benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Di dunia Changlan ini, aturan Zhou telah mengalami perubahan drastis, paling cocok untuk budidaya pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan iblis, dan itu adalah yang paling tidak menguntungkan bagi biksu manusia. Biksu manusia berkultivasi di sini, tidak hanya mereka lambat memasuki negara itu, tetapi bahaya yang mereka hadapi ketika melintasi bencana dan membuktikan Tao juga 100 kali lebih menakutkan daripada iblis. Hampir 9 kematian, terutama setelah menginjakan kaki di jalan keabadian, para pembudidaya umat manusia bahkan tidak berani untuk terus mencari Dao, karena hampir tidak ada harapan untuk berhasil saat melintasi bencana. Ini juga merupakan alasan inti penurunan kekuatan kultivasi ras manusia, dan juga menurunkan ras manusia ke kelompok etnis terendah di dunia Changlan. Keluarga Yi mengalami kemunduran dalam perubahan drastis ini, dan mati di bawah pengepungan dan pukulan kekuatan iblis. Sampai sekarang, hanya saudara perempuan yang Suanger dan Aling yang masih hidup. Ayo pergi. Suyi berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia sudah memiliki ide bagus di hatinya, dan berencana untuk menempatkan penduduk desa Kaosi, bersama dengan Yang Suanger dan Aling, di dunia pedang minum es untuk berlatih kultivasi. Dan dengan pedang darah peminum es, Suyi dapat sepenuhnya menyingkirkan dunia pedang peminum es dan membawanya bersamanya. Dalam analisis terakhir, alam pedang peminum es hanyalah alam rahasia, yang telah lama disempurnakan oleh Yi Daoxuan dan menyebut dirinya surga dan bumi. Tuan, di dalam hatimu, apakah ada perbedaan antara ras bangsawan dan ras rendahan? Dalam perjalanan, monyet kecil itu mau tidak mau bertanya. Ia telah belajar tentang hal-hal di dunia Changlan, dan mengetahui bahwa umat manusia berada dalam situasi yang paling tragis, dan telah diperbudak dan dikendalikan oleh setan sepanjang tahun. Seperti ikan di talenan, Anda bisa mengambilnya atau membunuhnya. Di mata saya, hanya ada musuh, bukan kelompok etnis. Suyi berkata tanpa ragu, semuanya memiliki roh, ada yang lahir tinggi di atas langit, seperti bintang di langit, dan ada yang rendah hati seperti rumput, tetapi rumput juga dapat memiliki kekuatan untuk menebang bintang di langit. Inilah arti dari latihan. Di jalan kultivasi, apa perbedaan antara suku,
perbedaan antara yang mulia dan yang rendah, dan pada akhirnya persaingan masih menjadi kekuatan jalan masing-masing. Monyet kecil itu tidak bisa tidak berkata, tetapi di dunia biru dan biru ini, para pembudidaya ras manusia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit sama sekali, jadi bagaimana mereka dapat mengubah situasi mereka sendiri? Suyi tertawa, kamu harus mengawasi pemandangan. Jangan lupa bahwa sejak ratusan ribu tahun yang lalu, tidak ada dewa yang bisa lahir di dunia ini. Apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada yang bisa memutuskan. Jika suatu hari, ketika terserah saya untuk menentukan dunia, saya hanya perlu memikirkannya, dan semua aturan dan tatanan dunia Changlan akan berubah dengannya, kan? Monyet kecil itu tertegun sejenak, lalu mengangguk tanpa sadar. Memang, Vientiane berubah, dunia naik turun, dan dunia berubah. Siapa yang berani mengatakan bahwa biksu ras manusia di dunia Changlan tidak akan dapat berbalik di masa depan? Ketika dia meninggalkan alam pedang minum es, langit sudah cerah, dan 3 matahari emas menggantung tinggi di atas 9 langit, bersinar terang di dunia. Ketika Suyi dan monyet kecil kembali bersama, mereka melihat seorang pria berjubah putih berdiri di luar desa Kaoshi. Desir, pria berjubah putih itu berbalik dan menatap Suyi, lalu menatap monyet kecil di samping Suyi. Saya Kai Lei, Ryo Sen, dari Kingu Divine Court, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dunia Changlan Realm. Saya telah menunggu Anda di sini untuk waktu yang lama. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2168. Pengadilan Ilahi Kingu, Dewa Tur Sehari. Mendengar laporan dari pihak lain tentang asalnya, Suyi mengangkat alisnya sedikit, memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Monyet kecil itu berkata, apakah kamu menungguku di sini? Pria berjubah putih yang menyebut dirinya Kai Lei berkata, ya, kemarin, saya berpatroli di perbatasan selatan alam Changlan, dan saya mendengar bahwa ada dewa di dekat Gunung Mou, jadi saya datang ke sini untuk mencari tahu. Monyet kecil itu mendengus dan berkata, lalu apa? Kai Lei mengerutkan kening tanpa terlihat, dewa iblis seperti kera ini tampaknya tidak takut pada dirinya sendiri sama sekali. Setelah merenung sebentar, Kai Lei berkata, saya adalah dewa matahari pengembara, berpatroli di 4 arah, memantau hal-hal baik dan jahat di dunia Changlan, dan sekarang, saya ingin tahu asal-usul Anda, nama tabu, dan mengapa kamu muncul di sini. Pada akhirnya, matanya menjadi tajam, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang tak terlihat. Monyet kecil itu memandang Suyi tanpa sadar. Suyi tiba-tiba berkata, apakah Lu Qingwu masih hidup? Kai Lei tertegun sejenak, lalu wajahnya tenggelam, dan dia berkata, sombong. Kamu seorang junior, beraninya kamu tidak menghormati patriark saya. Ledakan, monyet kecil itu dipenuhi dengan keganasan yang menakutkan, sepasang mata seperti lentera emas saling menatap, dan menyeringai, siapa yang kamu katakan lancang. Wajah Kai Lei berubah tiba-tiba. Di matanya, aura mengerikan dari dewa iblis yang mirip kera ini tidak lebih lemah dari para dewa atas di alam ciptaan. Mengapa? Yang Mulia mencoba membuat musuh dengan pengadilan ilahi Kingu saya. Kai Lei mendengus dingin, karena Yang Mulia adalah dewa iblis. Anda harus jelas bahwa dunia-dunia biru selalu dikendalikan oleh pengadilan dewa Kingu saya. Jika Anda bekerja sama, saya tidak akan peduli, jika tidak. Terkunci. Monyet kecil itu menamparkan wajah Kai Lei dengan pukulan backhand, tidak terlalu kuat, tapi suaranya sangat renyah. Pipi kiri Kai Lei tampak merah dan bengkak, meninggalkan 5 bekas jari berdarah. Anda, Kai Lei sangat marah, tetapi kepalanya sedikit bingung. Siapa orang ini? Bahkan mengetahui bahwa dia adalah dewa pengembara hari pengadilan ilahi Kingu, dia masih berani mengambil tindakan dengan tidak bermoral. Tuan, bunuh atau tidak? Monyet kecil itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan meminta saran Suyi. Pupil Kai Lei menyusut, pemuda dengan napas yang sangat lemah ini sebenarnya adalah penguasa dewa iblis. Dia menyadari bahwa itu tidak baik, menolak penghinaan yang dibawa oleh tamparan itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya di sini hanya untuk bertanya, tetapi Anda menghina saya seperti ini, bukankah itu terlalu mendominasi? Siapapun dapat melihat bahwa dewa perjalanan sehari dari pengadilan ilahi Kingu ini pengecut. Suyi berkata, bukannya kita terlalu mendominasi, itu karena Yang Mulia terlalu kasar. Monyet di sampingku adalah ancaman orang lain yang paling menyebalkan. Saat ini, dia hanya menamparmu, dan dia menunjukkan belas kasihan. Kai Lei, apa maksudmu? Apakah kamu menamparkan dirimu sendiri, dan kamu harus bersyukur atas kebaikan monyet yang tidak membunuhnya? Tetapi pada akhirnya, Kai Lei menahannya. Dia mendengus dingin dan berkata, kalian berdua harus melakukannya sendiri. Berbalik untuk pergi. Pertama, dia menyadari bahwa pihak lain sama sekali tidak takut dengan identitasnya. Kedua, dia khawatir jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menderita lebih banyak penghinaan. Tapi sebelum dia bisa pergi, Suyi berkata, tunggu sebentar. Desir. Dalam sekejap, sosok monyet kecil itu bergerak dan menghalangi jalan Kai Lei. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Wajah Kai Lei jelek. Jangan takut, aku hanya ingin mengkonfirmasi satu hal. Suyi tersenyum,
Kamu benar-benar hanya secara tidak sengaja mengetahui bahwa ada dewa di Gunung Mou ketika kamu hanya berpatroli, bukannya memiliki niat lain. Kailei berkata dengan marah, saya bahkan tidak tahu siapa Anda, apa yang bisa saya lakukan. Suyi mengangguk dan berkata, jadi yang terbaik, monyet kecil, tangkap dia, ingat, jangan sakiti nyawanya. Ya, monyet kecil memimpin. Kailei tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak, apa maksudmu? Aku bilang aku tidak mengenalmu, kamu. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia ditampar hingga pingsan oleh monyet kecil itu dan merosot ke tanah dengan lemas. Tuan, apakah Anda curiga ada yang salah dengan orang ini? Monyet kecil bingung, Kailei ini hanyalah dewa tingkat rendah di alam penciptaan, dan itu bukan apa-apa. Tidak masalah jika dia memiliki masalah, yang penting dia berasal dari pengadilan ilahi King Wu. Mata Suyi berkilat, singkirkan dia dulu, aku akan menggunakannya nanti. Ini baik, monyet kecil itu setuju. Desa Grass Creek. Tempat ini telah menjadi tempat benar dan salah, dan aku tidak bisa tinggal lama-lama. Aku berencana mengatur semua orang di desa untuk hidup dalam pengasingan di dunia pedang minum es. Suyi menemukan tetua klan Li Changqing dan menjelaskan rencananya, dunia rahasia itu ditinggalkan oleh Yi Daoxuan. Itu adalah tanah budidaya murni kelas 1 di dunia, bersembunyi di dalamnya, kecuali sesuatu terjadi padaku, jika tidak, semuanya akan menjadi tanpa rasa khawatir. Yi Daoxuan. Mendengar nama ini tabu, hati Li Changqing tiba-tiba bergetar. Ini adalah nama leluhur klan Yi, yang pernah mencerahkan langit dan langit di alam dewa. Li Changqing tidak bisa tidak berkata, maaf karena mengambil risiko, saya mengambil kebebasan untuk bertanya, apa hubungan antara Yang Mulia dan keluarga Yi? Pemuda bernama Xiao Jian ini terlalu misterius, tidak hanya memiliki kekuatan magis yang hebat, tetapi juga memiliki banyak metode, dan sepertinya tahu segalanya tentang leluhur keluarga Yi. Sekarang, ranah rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Yi berada di bawah kendali. Ini luar biasa. Suyi tersenyum, kamu akan tahu nanti, kamu hanya perlu ingat bahwa aku tidak akan menyakitimu. Li Changqing terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pada hari yang sama, Suyi menggunakan pedang darah minum es untuk membuka dunia pedang minum es, menempatkan semua penduduk desa di desa Kaoshi di dalamnya. Setelah itu, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan seluruh dunia pedang peminum es ke dalam pedang darah peminum es dan membawanya bersamanya. Hanya saudara perempuan Aling dan Yang Suanger yang bersama mereka. Suara mendesing. Sebuah kapal harta karun meledak ke udara, membawa Suyi dan yang lainnya melintasi langit dan hanyut. Di bawah Gunung Mou, hanya desa Kaoshi kosong yang tersisa. Di kedalaman Gunung Mou, tidak akan ada lagi aura pedang berdarah yang muncul sesekali. Tuan, menurut kecepatan kami, dalam 3 hari, kami dapat mencapai Tianxiang Yaoshan. Di kapal harta karun, kata monyet kecil. Suyi bersenandung, jangan khawatir. Dia sedang duduk malas di kursi rotannya saat ini, seluruh orang itu longgar dan nyaman. Saya harus mengatakan bahwa kursi rotan buatan saya ini adalah yang paling nyaman, itu telah menemani diri saya dari dunia sampai sekarang. Meskipun saya tidak pernah membuat prestasi besar, dia selalu membiarkan diri saya bersantai dengan nyaman di waktu luang saya. Bagaimana Anda berencana untuk mencari kedamaian dengan Gunung Gajah Surgawi? Yang Suanger tidak bisa tidak bertanya. Buat perdamaian, Suyi dan Little Monkey terdiam beberapa saat. Gadis ini tampaknya memiliki prasangka besar terhadap mereka. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya dapat membantu Anda memperkenalkannya kepada guru. Yang Suanger merenung, meskipun tuanku adalah Raja Abadi, posisinya di Tianxiang Yaoshan juga sangat penting. Selain itu, orang tuanya sangat dihormati oleh para tetua sekte. Jika tuanku maju untuk memasang jarum, saya pasti akan membiarkan Anda semua. Dalam mencari kedamaian, bayar lebih sedikit. Suyi tertawa dan tertawa. Ayolah, gadis ini semakin keterlaluan. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, tadi malam, Li Changqing tidak memberitahu Anda sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman hidup Anda. Yang Suanger mengerutkan kening dan berkata, kata-kata yang dikatakan para tetua klan itu tidak memiliki dasar dan dasar. Saya tidak percaya sama sekali, dan saya tidak percaya bahwa tuannya akan menyakiti saya. Suyi mengerti. Dalam analisis terakhir, Yang Suanger, yang telah jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun, telah berlatih dengan Raja Abadi Zewe, sejak dia berusia 3 tahun. Orang yang paling dekat dengannya adalah juga Raja Abadi Zewe. Secara alami, sulit untuk menerima kebenaran yang dikatakan Li Changqing. Bagaimana tuanmu memperlakukanmu? Suyi bertanya. Yang Suanger berkata tanpa ragu, jika tidak ada guru, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini, Yang Suanger. Jauh di lubuk hati, saya menganggap guru sebagai orang tua dan kerabat saya. Suyi mendengus dan bertanya lagi, bagaimana kabarmu di Tianxiang Yaoshan selama bertahun-tahun? Kali ini, Yang Suanger terdiam, dan penampilan Yurong tidak menentu untuk sementara waktu. Terkadang diam adalah jawaban yang diam. Alam Changlan adalah dunia iblis, dan ras manusia berada di bawah.
Karena Gunung Gajah Surgawi adalah garis pertama Taoisme di dunia ini, sekte harus mengumpulkan pembangkit tenaga iblis teratas di dunia ini. Su Yi berkata dengan lembut, mereka berasal dari latar belakang terkemuka atau memiliki bakat luar biasa, dan sebagai manusia abadi, tidak mudah untuk berdiri teguh dalam garis keturunan iblis seperti itu. Yang Suanger menjadi semakin diam. Lebih dari itu, tidak semudah itu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya, ditekan oleh gurunya, dan menderita ketidakpedulian dan ejekan di Tianxiang Yaoshan. Bahkan beberapa murid luar dan dalam yang belum menjadi abadi berani mempermalukannya sebagai manusia paria di depannya. Bahkan ada seorang rekan yang ingin mengambilnya sebagai budak. Beberapa guru telah menyatakan bahwa mereka ingin mengeluarkannya dari Tianxiang Yaoshan, mengatakan bahwa karena dia adalah ras manusia, itu akan merusak prestise Tianxiang Yaoshan. Semua ini, dia telah bertahan melalui gigi terkatup, dan semua penghinaan dan kebencian telah berubah menjadi kekuatan pendorong kultivasi, memotivasi dia untuk terus menjadi lebih kuat. Untungnya, tuannya selalu ada di sana, memberinya perlindungan dan tidak pernah meninggalkannya. Tetapi sampai sekarang, Yang Suanger sangat memahami bahwa di dunia biru-biru ini, prasangka terhadap umat manusia adalah gunung yang tidak dapat dipindahkan. Dia tidak pernah ingin menyebutkan kata-kata ini, termasuk tuannya, karena, meski Shizun tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, tapi, bagaimanapun juga, dia juga monster. Kata-kata menggerutu itu hanya akan membuat tuannya kesal. Di lubuk hati yang paling dalam, apakah kamu sudah menerima takdir seperti itu? Apakah menurutmu, ras manusia hanya bisa diinjak-injak di tempat yang paling sederhana, sedangkan iblis dilahirkan di tempat yang tinggi? Tiba-tiba, Su Yi bertanya lagi. Yang Suanger mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu, Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan minum sendiri. Setelah waktu yang lama, Yang Suanger menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi bagaimana jika saya tidak menerimanya? Alam Changlan adalah dunia iblis, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya masih akan mendapatkan ejekan dan cemoohan, dan aku akan tetap dianggap sebagai seorang paria. Bahkan anak-anak kecil di antara iblis-iblis itu berani menudingku, apa yang bisa aku lakukan? Setelah beberapa kata, dia mampu mengendalikan emosinya di awal, tetapi pada akhirnya, suaranya menjadi gemetar, seolah-olah dia dipaksa untuk menahan amarah dan penghinaan di dalam hatinya. Wajah kecilnya yang cantik dan dingin tertutup kabut. Kadang, aku bahkan membenci ketidakadilan takdir, kenapa aku dilahirkan? Yang Suanger menertawakan dirinya sendiri, saya tidak bisa menahannya, nasibnya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan selain menerimanya? Su Yi menatap Yang Suanger sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, masih ada kemarahan dan keengganan, tidak apa-apa. Yang Suanger tercengang, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Su Yi. Monyet kecil itu mengerti bahwa yang paling dikhawatirkan tuannya adalah Yang Suanger telah menyerah pada nasib ini dan menjadi tidak peka. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2169. Gunung Setan Surgawi. Baris pertama dunia Changlan. Menurut informasi Su Yi, ada 7 dewa iblis di Gunung Gajah Surgawi. Di antara mereka, ada 4 dewa yang lebih rendah di alam ciptaan, 2 dewa tengah di alam ciptaan, dan 1 dewa atas di alam ciptaan. Hanya dari segi latar belakang dan kekuasaan, di dunia Changlan, ada 3 tradisi Tao lainnya yang tidak kalah dengan Tianxiang Yaoshan. Namun, alasan mengapa Tianxiang Yaoshan bisa menjadi silsilah Dao nomor 1 di alam Changlan adalah karena di belakangnya berdiri raksasa teratas di domain dewa. Pengadilan Ilahi Qingwu. Alam Changlan adalah salah satu dari banyak pesawat alam yang mengelilingi wilayah Dewa Api Selatan. Pengadilan Ilahi Qingwu terletak di wilayah Dewa Api Selatan. Tuan, kenyamanan sebelumnya adalah kota Tianchang. Di bawah langit, kapal harta karun bergerak, dan bisa dilihat dari kejauhan bahwa ada kota besar di tanah di kejauhan. Kota ini adalah yang paling dekat dengan Gunung Suci Tianxiang. Kota ini dikenal sebagai ibu kota kuno paling makmur di dunia Changlan. Kota ini mengumpulkan para biksu iblis dari seluruh dunia. Monyet kecil itu dengan cepat berkata, dikatakan bahwa di kota Tianchang, ada pedagang dan orang kuat dari wilayah Dewa Api Selatan. Selain itu, kota Tianchang juga merupakan tempat berkumpulnya berita dunia. Di kota ini, kamu bahkan dapat mempelajari berita yang terjadi di wilayah Dewa Api Selatan untuk pertama kalinya. Su Yi mengangguk dan berkata, pergi jalan-jalan di kota dulu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Yang Suanger, datang dan kirim surat kepada tuanmu dan minta dia datang ke Tianxiang Yaoshan untuk bertemu. Yang Suanger mengangguk setuju. Ketika rombongan itu tiba di kota Tianchang, kera kecil itu pergi sendirian, dia diperintahkan oleh Su Yi untuk pergi ke kota untuk menanyakan kabar tersebut. Dan Su Yi mengajak Yang Suanger dan Aling untuk nongkrong di kota. Sepanjang jalan, Anda dapat melihat pembangkit tenaga listrik dari klan iblis di mana-mana. Namun, tidak seperti tempat lain di alam Changlan, suasana di kota Tianchang jauh lebih baik, meskipun Su Yi dan yang lainnya muncul dan menarik banyak perhatian, mereka tidak menemui masalah.
Alasannya sederhana. Kota Skychang seperti pusat alam Changlan, dan sering ada orang kuat dari wilayah Dewa Api Selatan. Di antara mereka, ada banyak makhluk kuat dalam ras manusia, dan bahkan iblis tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Oleh karena itu, di kota Tianchang, bahkan jika pusat kekuatan klan iblis memandang rendah para pembudidaya manusia, mereka tidak akan mengacau. Su Yi dan yang lainnya berkeliaran di sekitar kota untuk sementara waktu, lalu menemukan restoran dan memesan meja makanan lezat. Saudara Xiao, bisakah kita benar-benar menyelesaikan keluhan kita dengan Tianxiang Yaoshan kali ini? Aling bertanya dengan hati-hati. Gadis itu duduk di sana dengan ekspresi khawatir di alisnya. Meskipun dia telah tinggal di desa pegunungan terpencil sejak dia masih kecil, dia telah mendengar orang tua di desa sering berbicara tentang Tianxiang Yaoshan, dan kata-katanya penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Terserah orang. Su Yi tersenyum, mengambil labu anggur dan menyesapnya. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan menyajikan makanan di restoran ini terlalu lambat. Saya telah menunggu selama setengah jam, bahkan secangkir teh pun tidak ada. Sambil berbicara, seorang pelayan restoran datang dan melemparkan 7 atau 8 piring di atas nampan di atas meja, dan beberapa sup tumpah. Bisakah kamu lebih berhati-hati? Yang Suanger mengerutkan kening. Pelayan itu berpakaian kuning, matanya biru, dan dia tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata, tidak buruk membiarkan kalian bertiga makan di restoran. Kamu berani mengatakan bahwa sikapku tidak baik. Percaya atau tidak, saat makanan disajikan, saya meludahinya. Hanya seorang pelayan, tetapi sangat arogan dan sombong. Yang Suanger tampak muram dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Tanpa diduga, pelayan itu menyeringai dan berkata, tentu saja saya tahu, penjaga toko telah menjelaskan bahwa Anda adalah Yang Suanger, satu-satunya murid manusia di Gunung Xiangyao hari itu, tapi, lalu apa? Mengatakan itu, dia memelototi Yang Suanger dengan provokatif, beraninya kamu membuat masalah di sini. Yang Suanger memerah karena marah dan hendak mengatakan sesuatu. Aling sudah berdiri dan menamparkan pelayan berjubah kuning, menyebabkan dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Kamu berani memukulku. Pelayan itu menutupi wajahnya, tidak percaya. Aku berani membunuhmu. Mata Aling tajam, dan ada niat membunuh di antara alisnya. Maaf, jika tidak, urusan hari ini tidak akan begitu saja. Di tanah, utusan itu gemetar ketakutan. Yang Suanger, yang memiliki pemandangan panorama dari semua ini, tercengang, suasana hatinya sedang jatuh. Dia adalah penerus inti dari Tianxiang Yaoshan, seorang peri. Tapi di restoran ini, menghadapi pelayan iblis, dia hanya bisa menelan amarahnya. Dan adik perempuannya berasal dari desa pegunungan yang terpencil, dan kultivasinya baru saja menembus ke ranah Xuanzhao, tetapi dia berani merawat pelayan iblis begitu saja. Membandingkan keduanya, apa yang membuat Yang Suanger merasa tidak enak? Su Yi duduk di sana, menonton dengan seluruh waktu luangnya. Gadis kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di Tianxiang Louku? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Penjaga toko Tianxiang Lou ada di sini, ini adalah pria tua berjubah hitam dengan rambut perak, wajahnya penuh kerutan. Di belakangnya, beberapa pengiring mengikuti. Pengunjung terdekat telah lama khawatir, dan mereka menyaksikan kegembiraan saat ini. Tianxiang Lou adalah restoran utama di kota Tianchang, dan transaksinya kaya atau mahal, dan pembangkit tenaga iblis biasa tidak akan berani membuat masalah di sini. Tapi sekarang, ada 3 ras manusia yang mengambil barang di sini, yang tampaknya terlalu langka. Oh, siapa aku? Ternyata Nona Yang. Pria tua berjubah hitam menatap Yang Suanger dengan dingin, saya membuat pengecualian untuk mengizinkan Anda membawa orang ke perjamuan karena wajah Tianxiang Yaoshan, tetapi Anda membuat masalah di situs lama, bukan? Itu, terlalu banyak. Saya, Yang Suanger bangkit dan hendak menjelaskan sesuatu. Pria tua berjubah hitam menyela, tidak perlu menjelaskan. Tianxiang Lou tua telah beroperasi di kota Tianchang selama bertahun-tahun, dan telah menerima banyak orang besar, termasuk beberapa orang besar di Tianxiang Yaoshan Anda, dan mereka telah memberi saya 3 poin, mie tipis. Dalam kapasitasku, aku bahkan tidak repot-repot menggertak junior sepertimu, tapi aku tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika tidak, jika menyebar, bagaimana orang-orang di kota Tianchang akan melihatku di Tianxiang Lou? Wajah cantik Yang Suanger pucat. Sebagai keturunan Tianxiang Yaoshan, dia secara alami tahu bahwa pemilik toko Tianxiang Lou memiliki latar belakang yang kuat, dan dikatakan bahwa dia berteman dengan beberapa tetua Tianxiang Yaoshan. Dia tidak mampu menyinggung pria sebesar itu. Yah, kamu pergi untuk meminta maaf secara langsung dan membayar 10 kali lipat biayanya, dan hanya itu. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Penampilan Yang Suanger berubah untuk sementara waktu. Aling tidak yakin dan berkata, kenapa? Pelayan di restoranmu memiliki sikap buruk dan berkata dia akan meludahi makanan kita. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tenggelam, dan dia menyela dengan dingin, Nona Yang, siapa gadis kecil ini? Tidak peduli seberapa besar atau kecil, saya tidak tahu bagaimana mengukurnya.
Apakah dia yang menamparkan pelayan saya sebelumnya? Petik 2. Yang Suanger menghela nafas, mengangguk dan berkata, Senior, ini saudara perempuan saya. Saya melakukan kesalahan sebelumnya. Tidak peduli berapa biayanya, saya akan menanggungnya. Tolong jangan repot-repot dengan anaknya. Pria tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakui hukumannya, jadi mari kita potong tangan pemukulannya, dan masalah ini selesai. Yang Suanger tiba-tiba berubah warna. Pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar. Manajer Huo, dalam kapasitasmu, apakah terlalu berlebihan untuk mempermalukan muridku seperti ini? Ditemani oleh suara itu, sesosok muncul dari udara tipis, beberapa pakaian cantik, dengan penampilan luar biasa dan penuh keagungan. Menguasai, Yang Suanger tiba-tiba berteriak kegirangan, wajahnya penuh kejutan. Orang di sini adalah Raja Abadi Zewe, sosok kuat di Gajah Surgawi dan Gunung Iblis, dan penguasa Yang Suanger. Kedatangannya menyebabkan keributan di lapangan. Pria tua berjubah hitam itu juga mengerutkan kening, dan segera tersenyum karena ini Taois Zijue. Masalah sepele hari ini, minta saja gadis kecil itu untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Raja Abadi Zewe mengangguk dan berkata, inilah yang seharusnya. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Yang Suanger, dan berkata dengan mencela, kamu juga bingung, bagaimana kamu bisa menyebabkan masalah di tempat penjaga toko Huo, mengapa kamu tidak pergi dan berterima kasih kepada penjaga toko Huo untuk mengangkat tanganmu. Yang Suanger hendak meminta maaf. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh berkata, dia adalah muridmu, dia tidak melakukan kesalahan dari awal hingga akhir, mengapa kamu harus meminta maaf? Desir. Tiba-tiba, semua mata tertuju ke tempat yang sama. Di posisi jendela, seorang pemuda berjubah hijau duduk di sana, dengan labu anggur di depannya, dengan sikap santai. Itu adalah Suyi. Kenapa? Kamu masih belum yakin? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tenggelam, dia ingat bahwa pihak lain adalah ras manusia muda yang datang bersama Yang Suanger. Suanger, apa yang terjadi? Immortal King Zewe juga mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Melihat bahwa perselisihan akan diselesaikan, tetapi pemuda ini tidak peduli tentang minat, dan dia masih berencana untuk bertahan, dia benar-benar tidak memiliki penglihatan. Tuan, ini, Yang Suanger bingung. Ketika dia mengirim surat kepada guru, dia tidak berbicara tentang Suyi dan monyet kecil. Dia berencana untuk memperkenalkan identitas Suyi dan monyet kecil ketika mereka bertemu. Tapi siapa sangka, tapi menemui badai seperti itu. Namun, tepat ketika dia hendak menjelaskan, Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, yang benar dan yang salah sudah jelas sekilas, mengapa Anda perlu menjelaskannya? Oh, hal kecil, kamu sangat sombong. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dengan marah. Terkunci, sebuah tamparan menamparkan wajah lelaki tua berjubah hitam itu, menyebabkan dia memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya, giginya rontok, dan dia berjongkok di tanah. Kerumunan terkejut. Siapa? Beraninya kau memukul penjaga toko Tianxianglou begitu saja di situs Tianxianglou? Immortal King Zewe juga tercengang. Tamparan ini terjadi begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Segera, orang-orang melihat bahwa, pada waktu yang tidak diketahui, seekor kera tinggi berjubah kain telah berdiri di lapangan. Sepasang mata seterang matahari dan bulan, garang dan menakutkan. Kamu berani memukulku. Pria tua berjubah hitam itu ketakutan, marah, dan mendesis, apakah Anda tahu siapa saya? Ledakan. Monyet kecil menginjaknya dengan satu kaki, dan tubuh lelaki tua berjubah hitam itu terkoyak, dan dia benar-benar terbunuh di tempat. Darah menodai tanah menjadi merah. Setan ular suci kecil berani memfitnah patriark saya, tidak sayang untuk mati. Monyet kecil itu mendengus dingin, meskipun keganasan tubuhnya belum sepenuhnya dilepaskan, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Dan kamu belum abadi, kamu hanya seorang pelayan, tetapi sikapmu sangat arogan, kamu harus membunuhnya. Kata monyet kecil, dan menendang pelayan berpakaian kuning lagi. Ledakan, pelayan berpakaian kuning langsung ditiup menjadi bubuk, dan jiwanya berserakan. Penonton terdiam dan terdiam, semua orang tercengang. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.